Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Puria, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi bagian 2. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang bagian pertama, yaitu afiksasi dan juga frasa. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas kalimat definisi dan deskripsi, juga kalimat simpleks dan kalimat kompleks yang merupakan kaidah kebahasaan yang biasanya kita akan temukan di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Baiklah, kita akan mulai yang pertama, yaitu tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu hal, benda, aktivitas, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa bentuk, tekstur, warna, ukuran, dan rasa. Nah, dari sini sudah kelihatan jelas ya dari pengertiannya bahwa kalimat definisi itu lebih ke definisi atau pengertian penjelasan umum tentang sesuatu hal. Sedangkan deskripsi lebih ke penggambaran sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Kita akan belajar lagi untuk perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi biasanya menjelaskan gambaran umum. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia. Di sini contohnya wayang mendefinisikan wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia. Seni pertunjukan tradisional asli Indonesia itu kan ada banyak ya. Dan di sini maksud dari umum itu seperti itu. Seni pertunjukan itu ada wayang dan banyak sekali, termasuk salah satunya adalah wayang. Sedangkan kalimat deskripsi itu lebih menggambarkan tentang sesuatu yang lebih spesifik dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Di sini sangat jelas penggambaran tentang spesifikasi atau ciri-ciri khusus dari harimau, karena harimau itu tingginya bisa 1,5 meter, kemudian panjangnya sekian dan beratnya juga. Ya. Berikutnya, perbedaan kalimat definisi dan deskripsi. Kalau kalimat definisi itu bisa dibalik, maksudnya jika dibalik tidak mengubah atau merusak makna kalimat tersebut. Sedangkan kalimat deskripsi itu tidak bisa dibalik, karena jika dibalik akan merusak makna kalimat tersebut. Kita akan langsung ke contoh ya, maksudnya dibalik itu seperti apa. Misalnya ini, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Di sini ada kalimat definisi. Jadi kalimat definisi itu ciri-cirinya biasanya ada kata adalah, merupakan, yaitu. Jadi pendefinisian atau pengertiannya. Nah, maksudnya dibalik itu seperti ini. Wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh disebut wayang golek. Ketika dibalik, maka pasti tidak akan merusak makna. Tetap yang namanya wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh itu adalah wayang golek. Wayang golek adalah sama. Jadi ketika dibalik pun maknanya tidak berubah. Berbeda dengan kalimat deskripsi ya. Kalau kalimat deskripsi itu tidak bisa dibalik. Contoh, rata-rata jantung mempunyai ukuran panjang kira-kira 13 cm, lebar cm, dan tebal 6 cm. Ketika dibalik misalnya, sesuatu yang mempunyai ukuran panjang kira-kira 13 cm, lebar 9 cm, dan tebal 6 cm itu adalah rata-rata jantung. Nah, nggak bisa, jadi memang maknanya akan berubah, akan merusak makna jika dibalik. Itu adalah kalimat deskripsi. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Kalimat simpleks adalah, atau kalimat simpleks ini disebut juga dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat yang
terdiri atas satu struktur, satu verba utama, dan satu predikat saja. Kita akan langsung ke contoh ya. Ibu memasak sayur bayam. Ibu memasak sayur bayam. Kita lihat strukturnya ada berapa di sini. Ibu, subjek, memasak, predikat, sayur bayam, objek. Ada berapa struktur? Satu. Maksud dari satu struktur itu adalah satu predikat ya. Ada minimal subjek dan predikat, itu satu struktur. Kalau dua struktur berarti ada dua predikat. Nah, kita cek lagi ada berapa verba di sini. Verba itu kata kerja ya. Memasak ada satu ya, ini adalah kalimat simpleks. Kemudian ada berapa predikat? Ada satu, memasak. Nah, ini adalah disebut contoh kalimat simpleks. Sekarang kita lanjut ke kalimat kompleks. Kalimat kompleks disebut juga kalimat majmuk, yaitu kalimat yang terdiri atas lebih dari satu struktur, lebih dari satu verba utama, dan lebih dari satu predikat. Kita ke contoh supaya paham ya. Ibu memasak sayur dan menggoreng ikan. Di sini ada berapa struktur? Kita lihat dulu. Ibu sebagai subjek, memasak predikat, sayur objek, dan adalah konjungsi. Menggoreng adalah predikat, dan ikan adalah objek. Ada berapa struktur? Kita lihat ada dua struktur, SPO dan PO ya. Ibu memasak sayur satu struktur, menggoreng ikan dua struktur. Ada berapa verba di sini? Ada dua verba, memasak dan menggoreng. Ada berapa predikat di sini? Ada dua, yaitu memasak dan menggoreng juga. Jadi ini disebut kalimat kompleks karena memiliki lebih dari dua struktur, dua verba, dan lebih dari satu predikat ya. Oke, kita lanjut ke kalimat kompleks. Itu dibagi menjadi dua ya. Ada istilah kompleks parataktik, yaitu kalimat majmuk setara. Ada juga kalimat kompleks hipotaktik, yaitu majmuk bertingkat. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu kalimat kompleks parataktik? Kalimat kompleks parataktik yaitu kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih. Kalimat yang memiliki makna setara atau sejajar. Nah, biasanya kalimat kompleks parataktik ini dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan berikut. Misalnya penggabungan, serta, dan lalu, kemudian pemilihan atau pertentangan, sedangkan tetapi melainkan, penguatan, bahkan juga apalagi. Kemudian contoh ya, Cindy menyukai bunga mawar sedangkan Rati menyukai bunga anggrek. Cindy sebagai subjek menyukai predikat, bunga mawar objek, sedangkan konjungsi Rati subjek menyukai predikat, bunga anggrek objek. Nah, di sini ada berapa struktur? Ada dua. Cindy menyukai bunga mawar, Rati menyukai bunga anggrek. Ini kalimat kompleks. Kemudian ada berapa predikat? Ada dua. Ada berapa verba? Ada dua juga. Kemudian dihubungkan dengan konjungsi sedangkan. Jadi salah satu ciri dari kalimat kompleks itu adalah memiliki konjungsi atau kata hubung. Di sini disebut kalimat kompleks parataktik yang memiliki makna setara atau sejajar. Itu maksudnya ketika dipisah ya, ini kan ketika dipisah kalimat ini, maka masing-masing bisa berdiri sendiri atau memiliki makna yang utuh. Misalnya Cindy menyukai bunga mawar, itu sudah bisa dipahami ya. Kemudian Rati menyukai bunga anggrek, juga sudah bisa dipahami atau sudah utuh maknanya, tidak menimbulkan sebuah pertanyaan. Berbeda dengan kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih, kalimat yang memiliki makna tidak setara atau sejajar. Jadi maknanya itu tidak sejajar. Maksudnya kalimat kompleks ini, hipotaktik ini juga biasanya dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan hubungan berikut. Hubungan waktu atau temporal, ketika, waktu, sesudah, setelah, sebelum, saat. Kemudian tujuan, ya, biar, untuk, supaya, agar. Kemudian syarat, apabila, jika, jikalau. Kemudian perlawanan, ada meskipun, walaupun, bagaimanapun. Kemudian ada sebab akibat, contohnya karena, sehingga, dan sebab. Kita langsung ke contoh. Contohnya,
Ketika hujan mulai turun, dia mencari payung. Nah, kalimat ini kita akan cek dulu ketika konjungsi hujan subjek mulai turun predikat. Dia subjek mencari predikat dan payung objek. Memiliki dua struktur, benar. Struktur 1, ketika hujan mulai turun. Struktur 2, dia mencari payung. Memiliki dua predikat, benar, mulai turun. Predikat 1 mencari predikat 2. Jadi kalimat ini kalimat kompleks. Yang dimaksud ibu taktik itu adalah kalimat ini menimbulkan anak kalimat dan induk kalimat. Artinya ketika dipisah, induk kalimat itu bisa berdiri sendiri atau memiliki makna yang utuh. Misalnya, dia mencari payung. Ini sudah bisa dipahami ya. Artinya ada seseorang yang mencari payung. Sedangkan anak kalimat ketika dipisah dari induknya, dia tidak bisa berdiri sendiri atau belum memiliki makna yang lengkap. Misalnya, ketika hujan mulai turun. Nah, pasti ada pertanyaan. Kemudian mengapa kalau hujan mulai turun? Terus kenapa? Pasti ada pertanyaan. Artinya kalimat ini belum lengkap atau belum utuh. Sehingga membutuhkan induk kalimat. Anak kalimat ini tidak bisa dipisahkan dari induk kalimat. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat kompleks tidak setara atau hipotaktik ya. Jadi, kalimat itu menimbulkan anak kalimat dan induk kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.